Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pikiran Lain. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu soal tryout mandiri sebagai persiapan menghadapi OSN Kabupaten tahun 2025, yaitu soal nomor 17 kemampuan lanjut. Soalnya sebagai berikut. Oke. Langkah pertama adalah kita coba menggambar segitiga yang dimaksud ya, sebisa mungkin sesuai ya, walaupun tidak pasti tidak sesuai pas, tapi paling tidak mendekati lah. Di sini saya akan membuat segitiganya terlebih dahulu. Ada segitiga A, B, C. Kemudian ada titik D berada di dalamnya. Kemudian di sana kita tulis sudut-sudutnya ya. Sudut ini besarnya adalah 13 derajat. Sudut DCB 13 derajat berarti dia sama kaki akibatnya. Kemudian sudut DAC 34 derajat. Oh, DAC ya. 34 derajat. Sudut DCA 73 derajat. Nah, lantas kita cari sudut CDA. Sudut CDA. Ya, sudut CDA berarti 34 tambah ini. Nanti hasilnya hasilnya itu pengurang dari 180. Atau dengan kata lain sudut CDA berarti 180 derajat. Kalau saya kurangi dengan sudut DCA ditambah sudut DAC. Berarti sudut CDA 180 derajat kita kurangi dengan 73 derajat ditambah 34 derajat akan diperoleh nilainya adalah 73 derajat. Ya, jadi kita punya sudut DCA-nya adalah 73 derajat. Dengan kata lain, berarti kita punya informasi lagi. Ya, karena di sini itu 73 derajat, berarti kan dia segitiga sama kaki juga. Terus di sini poin pentingnya. Misalkan perpanjang AD ya. Di sini akan saya perpanjang AD-nya. Ya. Saya perpanjang AD. Ini saya misalkan garis L lah ya. Jadi saya misalkan garis L. Nah, langkah berikutnya adalah cerminkan B pada garis L sehingga diperoleh B aksen. Jadi B ini akan saya cerminkan. Yang namanya pencerminan kan berarti kalau saya tarik garis dengan bidang cerminnya kan dia tegak lurus nanti. Seperti ini. Lah, ini itu tak misalkan adalah titik B aksen. Kemudian di sini titik potongnya, di sini titik
potong B dengan B aksen terhadap L adalah misalkan K. Ya, berarti di sini kita punya titik K. Terus ada lagi, misalkan ini tadi, ini beberapa langkah. Terus ada lagi D aksen pada L sehingga DK sama dengan D aksen K panjangnya. Di sini saya tempatkan ada suatu titik lagi. Di sini adalah titik D aksen ya. Dan ini panjangnya nanti dia harus sama. Ini dia sama lah. Kemudian kalau sudah buat segi 4. Buat segi 4 D, B, D aksen, B aksen. Kita punya segi 4 ini. Nah, terus di sini poin penting berikutnya. Kita pandang segitiga. Kita coba pandang segitiga DB, D aksen, B aksen, segitiga, segi 4 ya. Lah, kita pandang segi 4 tersebut lah. Kalian perhatikan. Karena BK sama dengan B aksen K yang pertama, kemudian sudut BKD sama dengan sudut B aksen KD yaitu 90 derajat ya, karena panjang ini dengan ini sama, kemudian sudutnya ini juga sama, dan juga yang terakhir adalah sisi DK sama dengan DK, maka segitiga BKD akan kongruen dengan segitiga B aksen KD. Jadi dia akan kongruen. Lah, berakibat apa? Lah, karena segitiga ini dengan yang kiri ini kongruen. Lah, dan ini tadi harus pencerminannya, berarti segitiga ini dengan ini juga akan kongruen di BD aksen. Berarti berakibat apa? Berakibat segitiga DBD aksen ini nanti juga akan kongruen dengan DB aksen DB aksen D aksen. Ya, jadi segitiga ini dia kongruen. Ya, akibatnya apa? DB D aksen B aksen lebih spesifik lagi panjang ini tadi, karena yang atas ini dengan bawah ini pun kan sama ya. Jadi akibat lebih lanjut berarti diperoleh apa? Maka berakibat apa? DB D aksen B aksen belah ketupat ya. Jadi dia adalah belah ketupat ya. Jadi karena apa? Karena ini keempat sisinya dia sama, dan ternyata ini tadi juga kalau kita hitung nanti apakah sejajar atau tidak nanti tinggal dicek aja. Tapi di sini tidak perlu. Karena dia belah ketupat kan syaratnya adalah bahwa keempat sisinya ini panjangnya adalah sama. Nah, dari sini langkah berikutnya adalah ya. Kita misal ya. Kalau kita misalkan BDB aksen, sudut BDB aksen itu sama dengan
B sudut B aksen D aksen ya. Ini tak misalkan di sini adalah sudut alfa, ini karena kan jelas ya dia sama dari belah ketupat, dia kan sama dengan alfa. Sementara sudut satunya lagi yaitu BDC, B aksen DC maksudnya ini adalah beta, dan sudut B aksen DC adalah beta, maka akan diperoleh apa? Kalau kalian perhatikan, yang pertama adalah bahwa kalau kalian perhatikan ini alfa tambah beta itu kan pelurusnya 73. Benar ya, pelurusnya 73. Berarti kita punya apa? Berarti kita punya ini alfa ditambah beta pelurusnya 73, berarti dapat 107 derajat. Selain itu, alfa adalah pelurusnya ini. Alfa ini pelurusnya BDA. Lah, kita cari sudut BDA terlebih dahulu. Saya cari di sini. Sudut BDA. Lah, sebelum kita ke sudut BDA, kita cari dulu BDC. Sudut BDC itu kan sama saja 180, kita kurangi DBC DCB. DBC DCB. Berarti kita peroleh 180 kurangi 26. Berarti dapat 154 derajat. Dan kemudian berarti kalau dia dapat itu berarti sudut ADB atau BDA, sudut BDA berarti kan 360 dikurangi dengan BDA 360 kita kurangi dengan sudut BDC dikurangi lagi dengan sudut selain BDC CDA. Berarti 360 derajat kita kurangi 154 derajat. Nanti kita kurangi dengan 73 derajat tadi. Dapat berapa ini? 360 derajat dikurangi 227. 133 derajat. Lah, berarti kalau seperti itu kita punya alfanya adalah pelurusnya itu berarti 180. Oke. Ya. Berarti alfanya adalah 180 dikurangi sudut BDA. BDA akan sama dengan 180 dikurangi 133 derajat. Dapat 47 ya. 47 derajat. Lah, kalau dia sudah dapat 47 derajat, sehingga dari sini kita punya apa? Kita dapat sehingga deltanya adalah 60 derajat. Oke, kita punya beta 60 derajat. Lah, berikutnya adalah pandang segitiga DBC. Nah, ini saya buat DBC. Walaupun tidak proporsional ya. Lah, pada segitiga DBC kalian perhatikan di sana kan kalian perhatikan apa?
pada segitiga ini kita punya apa? DB aksen itu kan panjangnya sama DC ya. DB aksen itu kan sama kayak BD. DB maksudnya sama aja. Lah, dan dia sama kayak DC. Lah, dan sudut B aksen DC sama dengan 60 derajat. Lah, karena di sini dia ini panjangnya sama dan sudutnya 60 derajat. Nah, sebenarnya kalau kita cari pakai aturan kosinus bisa, tapi di sini langsung. Berakibat apa? Berarti berakibat segitiga B aksen DC. Oh, ini B aksen DC ya, maksud di B aksen C maksudnya. DB aksen C sama sisi. Kalau dia sama sisi berarti ini panjangnya juga sama. Lah, di sini kita sudah dapat berarti kalau dia sama sisi berarti kita punya apa? Lah, kalian pandang segi. Di sini saya tarik garis dulu. Lah, di sini kuncinya ya. Perhatikan ya. DB aksen itu panjangnya sama kayak CB aksen karena apa tadi? Karena segitiga sama sisi. Oke ya. Terus yang kedua, DA panjangnya sama kayak CD. Tadi ya, bukan CD, CA. Ini tadi kan ADC karena segitiga ADC sama kaki. Terus AB aksen akan sama dengan AB aksen ya. Berarti berakibat apa? Dari sini berarti kita punya segitiga B aksen DA itu kongruen dengan segitiga B aksen CA. Kalau begitu, kalau kongruen berarti berakibat sudutnya berarti kan sudut B aksen AD sama dengan sudut B aksen AC itu kan setengahnya berarti 34 bagi 2 berarti 17 derajat. Lah, kita sudah punya itu. Lah, pertanyaannya di sana adalah DAB. Oke. Kita butuh itulah. Kalian perhatikan sekali lagi. Perhatikan. Lah, BD panjang BD itu sama dengan B aksen D ya. B aksen D karena tadi hasil segi 4 ya. Belah ketupat tadi, ini yang pertama. Kemudian DA ini juga sama dengan DA. Dia berhimpit. Sudut BDA ini juga akan sama dengan sudut B aksen DA. Kenapa? Karena nilainya tadi berarti berapa? 133, benar ya? Tadi kan 133, benar. 133 derajat. Lah, akibatnya apa? Berarti kita juga punya bahwa segitiga BAD kongruen juga dengan segitiga B aksen AD. Lah, sehingga kalau yang ditanyakan BAD, DAB lah. Berarti jadi kita punya kesimpulan akhir. Berarti kita punya apa?
Jadi sudut DAB itu sama dengan sudut DAB aksen. DAB aksen dan nilainya adalah 17 derajat. Jadi ini penjelasan soal tryout mandiri untuk persiapan OSN Kabupaten tahun 2025 soal kemampuan lanjut nomor 17 tentang geometri. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.